Gendowor dan Jaka sudah pulang. Pulang? Siapa yang membebaskan? Katanya sih topeng hitam. Sebaiknya Romo tanyakan sendiri. Benar tidak yang membebaskannya topeng hitam? Kamu pikir Gendowor tukang bohong? Bukan begitu, Paman. Aku merasa curiga pada Gendowor. Kenapa? Setiap kali Gendowor tidak ada, topeng hitam selalu muncul. Aku merasa Gendowor itu topeng hitam, Romo. Gendowor jadi topeng hitam. Ilmu dari mana sehingga dia menjadi sakti mandraguna? Tidak tahu, itu tugas Romo untuk menyelidikinya. Naluri seorang wanita biasanya lebih halus dan tajam. Tidak ada salahnya kita beri dia kesempatan. Ya, setuju. Siapa tahu kita bisa mendapatkan titik terang dalam membuka tabir rahasia topeng hitam yang sebenarnya. Baiklah, ayo Nduk, kita ke rumah Gendowor. Biar, Paman, saya temui dulu, biar dia tidak pergi kemana-mana. Aku heran pada Jengrara. Sepertinya Jengrara itu curiga pada aku. Curiga bagaimana? Ya, dilihat dari pertanyaannya. Jengrara itu sepertinya mencurigai aku yang menjadi topeng hitam. Ah, kamu saja yang terlalu gede rasa. Kamu tidak perhatikan perkataan Jengrara tadi? Perkataan yang bagaimana? Sewaktu topeng hitam muncul, pasti Gendowor tidak ada. Ya sama saja Jengrara itu mengatakan. Karena yang menjadi topeng hitam itu Gendowor. Ya pasti Gendowor tidak ada. Bukan gitu. Maksud yang benar begini. Kalau topeng hitam muncul, pasti terjadi pertempuran menumpas orang-orang jahat. Karena saya yakin kamu ilmunya masih cetek. Ya. Kanuraganya masih lemah. Makanya kamu bersembunyi. Ya, toh? Tuh. Ya, kalau begitu maksudnya, ya hatiku jadi tenang, Jaka. Masuk, Romo, Paman. Sembah Kanjeng. Kudanya kami siapkan sekarang, Kanjeng. Tidak usah. Aku tidak membutuhkan kuda. Hanya ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada kalian. Apakah kalian kenal dengan topeng hitam? Topeng hitam yang jago itu, Kanjeng. Yang baru memenangkan pertandingan kemarin. Ya, kenal, Kanjeng. Kenal. Jadi benar. Kau tahu siapa topeng hitam sebenarnya? Ya, semua orang tahu siapa topeng hitam, Kanjeng. Topeng hitam yang pahlawan. Setiap ada begal, perampok, dan pencuri, dia yang selalu menghadapinya. Iya. Kalau ada yang mau tobat, dibiarkan hidup. Tapi kalau ada yang bandel, Kanjeng, topeng hitam itu tidak segan-segan menghabisi penjahat-penjahat itu, Kanjeng. Bahkan kalau dia juga mendapatkan hasil rampasannya, dia selalu membagikan pada orang-orang fakir, Kanjeng. Bukan itu maksudku. Kalian tahu siapa sebenarnya menjadi topeng hitam? Wah, kalau itu siapa ya, Kanjeng? Apa masih ada pertanyaan, Noayu? Ada, Paman. Topeng hitam menyebut nama kalian berdua untuk menerima hadiah yang diperolehnya. Dari mana topeng hitam bisa tahu nama kalian berdua? Mungkin topeng hitam merasa kasihan kepada kami, Jengrara. Iya. Kasihan, karena apa? Sebab kami tidak boleh ikut sayembara. Jadi topeng hitam ingin menghibur kami dengan memberikan hadiahnya. Iya. Bagaimana dia bisa tahu kalian tidak boleh ikut pertandingan? Iya ya. Dari mana topeng hitam tahu ya? Iya, dari mana lagi? Kalau bukan dapat fisik dari Gusti Allah yang menggerakkan hatinya. Begitu saja bingung, Jak. Iya ya. Kau pasti tahu siapa topeng hitam itu, Gendowor. Sepertinya Jengrara merasa bahwa kami berdua ini tahu. Padahal kami berdua juga masih merasa bingung, Jengrara. Iya. Karena ada dua topeng hitam yang muncul dalam waktu yang bersamaan, Jengrara. Ya, kalau Jengrara tidak percaya, tanyakan saja pada Nyi Parwati. Bagaimana? Kita harus menemui Nyi Parwati untuk menguji kebenaran omongan Gendowor.
Dari mana kau pelajari ilmu Danawayaksa itu, Soma? Jawab! Ayo jawab! Kitab Guru Somala, Bu. Berarti kau telah mempelajari kitab Guru Somala tanpa sepengetahuan ibu ya? Segera musnahkan ilmu setan itu. Kalau tidak, maka semua ilmu yang kau miliki akan ibu musnahkan. Tapi Ibu... Diam kau! Kau tidak tahu pengaruh ilmu itu bagi jiwamu. Yang kau pelajari itu ilmu yaksa. Ilmu setan. Itu sebabnya ibu tidak mengajari ilmu itu padamu. Singkirkan ilmu itu. Lebih baik ibu punya anak bodoh daripada punya anak berilmu tinggi tapi merusak tatanan hidup orang banyak. Mengerti, Soma? Mengerti, Ibu. Kurang ajar. Gara-gara topeng hitam aku dimarahi ibuku. Aku membutuhkan manusia setan semacam kau, Lampir. Kita saling membutuhkan. Dan kita akan selalu bekerja sama, Lampir. Ya? Sepertinya malam ini agak lain. Rasanya bulu kuduku berdiri. Kalau tahu begini, aku tidak jadi nonton Ronggeng tadi. Mana jalannya becek lagi. Barusan itu apa, Jo? Tahu? Aku juga baru melihatnya sekarang. Mungkin itu yang namanya Daru, Tam. Daru tidak seperti itu, Jo. Kalau Lihat, sasaran sudah ditemukan. Apa aku bilang? Gebyok Ciprotsoku pasti bisa mencari topeng hitam. Sebentar lagi kita akan tahu siapa orang itu. Cepat, perlihatkan gambarnya. Tidak bisa. Piring pengilonku ngadat seperti bakso benggalaku. Sedikit lagi, Lampir. Tinggal sedikit lagi. Ayo, paksa saja piring pengilonmu ini. Kalau bisa sudah dari tadi aku lakukan. Aku curiga piring pengilonku ini tidak mau mengindra karena dilumpuhkan oleh topeng hitam. Percuma, sia-sia semuanya. Kalau begitu, kita susul Gebyok Ciprotso. Sekalian kita hancurkan topeng hitam. Iya, bagus, Lampir. Mari kita ke sana. Ayo, Grandong. Ayo. Loh, ini kan rumah Gendowar, Jo. Pekatiknya Tumenggung Matoroyo. Iya, betul. Siapa yang nyantet Gendowar ya? Dia kan orang baik, Jo. Jo, ayo Jo, kita minta bantuan. Ayo Jo. Sebentar. Suara apa itu, Tem? Tidak tahu. Sudahlah, Jo. Ayo cepat kita pergi dari sini.
Jangan, Jo. Jangan. Jangan, Jo. Jangan apa? Ini duit. Pasti mahal kalau dijual. Bisa untuk beli sawah. Kamu juga bisa. Ayo, Tom. Mau kemana kau? Oh, ternyata hanya seperti itu tampangmu. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Kami jangan diapa-apakan, Jangan Doro. pura-pura. Samaranmu sudah terbongkar, Topeng Hitam. Ampun, Doro. Bukan kami yang mengambil. Katakan, siapa di antara kalian yang menjadi topeng hitam? Bukan kami, Doro. Kami tidak mengambil topeng hitam itu, Doro. Kalian masih mau bersandiwara? Ya! Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ayo, lawan aku dan keluarkan semua kesaktianmu. Kapok. Pura, atau kau akan mati di tanganku. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Iya. Lampir, dia mati, Lampir. Kalau benar Topeng Hitam, pasti mereka bisa menahan seranganku. Dari mana didapatkan benda ini? Oh, kenapa benda ini ada di tangannya? Kau gagal lagi, Lampir. Gebyok Cuproksomu salah sasaran. Salah sasaran. Iya, bukannya menghantam Topeng Hitam, tapi malah menghantam dua orang itu. Maksudmu? Iya, mereka berdua bukan Topeng Hitam. Kalau mereka berdua Topeng Hitam, mereka tidak akan mati semudah itu, Lampir. Cepat, Soma. Di Parwati. Kami mau ke rumah Nyai. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Ada apa yang mencari saya? Kami mau minta bantuan Nyai dan putra Nyai. Apa yang harus kami lakukan? Telik sandi kami mendapat warta bahwa Laskar Topeng Emas mau menggempur Kademangan Raja Besi. Benar sekali. Terus terang, kami belum mempunyai orang yang bisa mengimbangi kesaktian Topeng Emas bersama kawan-kawannya. Ya. Maka dari itu, kami minta bantuan Nyai dan putra Nyai untuk ikut memperkuat pasukan kami. Kapan Kanjeng Tumenggung akan menghadapi para pemberontak? Besok, Rebu Kliwon ini. Baik, kami bantu. Ibu, ada... Diam! Ini urusan kebaktian pada negara, Soma. Kalau begitu, kapan Nyai bisa kami jemput? Tidak, kami berdua saja yang akan datang ke Kademangan Raja Besi. Baiklah, terima kasih. Mudik Lebaran menjadi...
topeng emas tiba-tiba menyerang Soma, Ibu. Cepat kejar dia, Ibu. Dia lari ke sana, Bu. Biarkan saja, Soma. Kamu sedang... Kita rawat lukamu saja dulu, Soma. Soma. Kenapa, Ibu? Ini luka kena Sabta Cakramaruta. Salah satu dari ilmu kitab Sumala. Tapi kan, Bu, kitab itu pada kita, Ibu. Ibu juga tidak habis pikir. Rupanya dia sudah pulih kembali. Ayo. Astagfirullah. Jeng Rara membuat aku kaget saja. Mari silakan. Tuh kan, mulai lagi kamu manggilku dengan sebutan Kanjeng. Lalu aku harus memanggil apa? Panggil aku Dimas. Oh ya, tadi kulihat genteng rumahmu bolong. Kenapa, Wor? Kelapa jatuh dari pohon. Kau mau? Ada apa kemarin, Clara? Ayahmu memanggilku ya? Aku tahu. Kau baru dapat uang banyak kan? Ayo, traktir aku jajan. Hendak kemana kita, Ibu? Mengunjungi Kiai Sepuh. Untuk apa? Ibu ingin mencari tahu tentang topeng hitam. Ibu penasaran dari mana dia bisa menguasai ilmu kitab Sumala. Ayo, silakan. Bagus ya? Bagus. Aku mau. Berapa, Ki? 2 kepeng. Mau ya, Dek? Terimalah ya. Makasih. Buat Ibu. Ambillah. Kalau bisa pergunakan untuk modal berdagang ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Kisana. Coba lihat yang itu. Ini harganya berapa ya? Warnanya bagus. Itu kan barang bagus. Berapa? 5 kepeng. Tuh. Nanti dulu ya.
Mau kemana kau, Denok Ayu? Ayo sini sama kakak. Berdebah, kalian belum tahu siapa aku. Aku adalah putri Kanjeng Adipati Haryo Sentano. Kalau kalian macam-macam, tahu sendiri aku. Berani berbohong. Iya. Kesini, Cahayu. Hei. Kau tidak campur. Iya. Siapa di situ? Aku. Keluarlah. Kau sudah aman sekarang. Tidak usah takut. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa keluar. Kenapa? Berikan dulu pakaianku yang kau injak itu. Ini. Terima kasih, Kisanak. Engkau segera datang. Kalau tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan mempertemukan kau dengan ayahku. Beliau pasti akan memberikan kau hadiah yang Kisanak? Topeng hitam? Di mana kau? Topeng hitam? Kanjeng Rara! Di mana kau? Gendawar, aku di sini. Kanjeng Rara, aku cari kemana-mana. Aku sudah khawatir. Kenapa? Soalnya aku melihat dua orang yang tampangnya tidak bersahabat. Betul, kau melihat dua orang tadi. Betul. Kalau diperhatikan benar-benar, Gendawar ini mirip sekali dengan topeng hitam. Baik bentuk tubuhnya maupun sekilas dari balik topeng hitamnya sangat mirip dengan wajahnya. Tapi apa dia? Terus teranglah padaku, siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aduh, Jeng Rara ini bagaimana sih? Masa Jeng Rara masih menanyakan siapa aku? Betul, aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kau tahu topeng hitam kan? Oh, tentu Jeng Rara. Beliau pernah memberikan hadiah pada aku, Jeng Rara. Kau telah bersandiwara. Sandiwara? Sandiwara bagaimana, Jeng Rara? Kau sebenarnya yang menjadi topeng hitam itu kan? Coba Jeng Rara katakan, kalau aku ini topeng hitam pada orang-orang. Coba Jeng Rara katakan, kalau aku ini topeng hitam pada Romo Kanjeng Tumenggung. Cukup. Aku topeng hitam. Aku topeng hitam. Aku ini hanya wong cilik yang hanya dipandang sebelah mata, Jeng Rara. Laga Mega Bin. Laskar kita semakin hari semakin mendapat kemajuan. Kademangan demi kademangan jatuh ke tangan kita. Tapi kemarin kita dipukul mundur, Nek. Topeng hitam menghalangi gerak pasukan kita. Yang mundur jangan dihitung. Karena kalau topeng hitam tidak datang, kita pasti menang. Iya, dimanapun kita beraksi, kalau topeng hitam tidak datang, segalanya akan berjalan lancar. Tapi kalau topeng hitam datang, dimanapun kita beraksi, semuanya pasti tidak akan lancar. Dan kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Topeng hitam sudah mendapat dukungan dari rakyat. Harus dicegah. Topeng emas bisa kehilangan pamor apabila rakyat jelata berpihak pada topeng hitam. Tugasmu, Mak Lampir. Baik, siap. Apa yang harus aku lakukan? Merusak citra di rakyat.
buat Topeng Hitam dimusuhi oleh seluruh rakyat Mak Lampir. Pekerjaan yang mudah akan aku lakukan bersama mitra kerjaku yang paling jempolan, si Gerandong. Aku ingin Topeng Hitam mati. Mati dan mati. Hah! Ketua akan segera mendapat berita tentang kematian si Topeng Hitam. Ambil! Ambillah! Ambil! Ini pemberian Topeng Hitam. Ambil! Kamu orang kaya, tapi kamu pelit. Cepat katakan, di mana harta bendamu kau simpan? Cepat! Sungguh, aku tidak punya barang yang berharga. Jadi kau tidak mau beritahu. Kulas harta bendanya. Bagikan kepada orang-orang miskin. Jangan! Hei, kurang ajar. Aku tidak mengerti apa kemauan Topeng Hitam. Kita sudah memuji-muji perbuatannya karena selalu membela rakyat lemah dan memberi kesejahteraan fakir miskin. Sekarang perbuatannya sudah keblinger. Aku dengar katanya Kampung Randusari dibakar. Yang membakar, aku dengar komplotan Topeng Hitam. Aku melihat sendiri bekasnya, Kang Jarot. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bagaimana? Kebanyakan yang menjadi korban rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Saya hampir menangis melihat mereka. Ya itulah. Apa maunya Topeng Hitam sebenarnya? Bagaimana pendapat Ibu tentang Topeng Hitam? Yang kata tukang warung itu keblinger, Ibu. Sudah, jangan memikirkan macam-macam. Sudah bayar saja sana. Ya, Ibu. Ibu, Topeng Hitam sudah mulai merusak orang banyak, Ibu. Mari kita cari dan kita musnahkan bersama-sama, Ibu. Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi, Ibu, kebejatan Topeng Hitam sudah bukan rahasia lagi. Sangat jelas karena disaksikan orang banyak, Ibu. Soma, ada orang baik dan ada juga orang jahat. Ingat itu. Apa maksud Ibu? Topeng Hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat Topeng Hitam di hadapan orang banyak, bisa saja orang jahat menyamar sebagai Topeng Hitam. Sehingga Topeng Hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh Topeng Hitam. Ibu membela Topeng Hitam karena Topeng Hitam menjadi kawan tidurnya. Tadi waktu aku lewat kampung Nangka, orang-orang itu ramai membicarakan Topeng Hitam. Yang katanya sepak terjangnya selalu membuat onar dan merugikan masyarakat. Gampang itu. Gampang. Ada orang lain
menyamar menjadi topeng hitam. Yang benar saja kamu. Kata kakekku, di dunia ini dipenuhi orang-orang yang iri dengki. Tidak bisa melihat orang lain berhasil, langsung sirik. Topeng hitam mendadak menjadi orang yang sangat terkenal. Disanjung dan dipuja rakyat karena sepak terjangnya sangat terpuji. Maka tidak heran kalau orang banyak yang iri hati. Lalu berusaha untuk menjatuhkan nama baik topeng hitam. Ya, itu sudah pasti. Lalu menyamar jadi topeng hitam. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Membuat nama topeng hitam menjadi jelek. Mereka pasti akan mengadakan rapat. Membicarakan topeng hitam yang heboh itu. Iya, kelihatannya begitu. War, aku ke belakang dulu. Buang hajat. Di mana-mana topeng hitam membuat onar. Perampokan dan perkosaan merajalela. Bingung aku memikirkan topeng hitam. Siapa dia sebenarnya? Satria Arjuna atau Buta Denawa? Jelas saat ini dia sedang menjadi Buta Denawa. Yang pekerjaannya melakukan kejahatan di mana-mana. Perbuatan topeng hitam yang lalu adalah perbuatan Satria Arjuna. Namun perbuatan terpujinya dihancurkan sendiri oleh nafsu angkara murkanya untuk mencari kemasyhuran yang lebih hebat lagi. Kemasyhuran bagaimana maksud Kang Mas? Kemasyhuran sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Topeng hitam ingin terkenal di kalangan orang baik dan orang jahat. Kalau dugaan Kang Mas itu benar, berarti topeng hitam itu orang yang berbahaya. Apalagi sepak terjangnya sudah mengerahkan pengikut. Sebelum dia berhasil mempunyai banyak pengikut yang punya kekuatan besar, kita harus cepat bertindak. Wah, semakin berat saja pekerjaan kita. Belum selesai kita menghadapi topeng emas, harus menghadapi topeng hitam. Ya, yang paling mengkhawatirkan kita adalah bergabungnya topeng hitam dengan topeng emas. Ya. Yang dulu mereka bertentangan, sekarang mereka bersatu padu melawan kita. Iya, sebaiknya topeng hitam kita tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Minta bantuan Nyi Parwati dan Arya Soma. Tanpa bantuan dua orang itu, kita akan gagal menangkap topeng hitam. Topeng hitam gadungan. Benar-benar ingin merusak cita-cita topeng hitam sejati. Apa yang harus aku lakukan untuk menjernihkan keadaan ini? Topeng hitam, topeng hitam. Apakah kau akan diam saja melihat nama baikmu dirusak? Topeng hitam gadungan, topeng hitam sejati. Dia bilang topeng hitam. Topeng hitam. Apakah itu berarti Gendowor telah mengaku sebagai topeng hitam pada dirinya sendiri? Bagus, Grandong, bagus. Usahamu berhasil besar. Sekarang semua penduduk kampung mengadakan pagar betis untuk menangkap si topeng hitam. Kita sendiri harus bisa menangkap topeng hitam, Nek. Bagaimana mencarinya? Gebyok Cipuruksoku sendiri telah gagal menemukannya. Tapi Gebyok Cupurekso Nenek sudah memasuki perumahan Kadipaten. Itu sudah menunjukkan bahwa orang yang menjadi topeng hitam itu berada di lingkungan Kadipaten. Betul, Grandong. Kau betul sekali. Aku harus mempunyai orang yang bisa aku percaya di dalam Kadipaten. Mana mungkin, Nek. Kanjeng yang berpengaruh di sana adalah Pangeran Purbaya. Itu tidak mungkin. Pangeran Purbaya selalu dilindungi oleh para kiai sepuh. Tumenggung Martoloyo? Mungkin. Raden Harya Sentanu? Bisa. Salah satu dari mereka harus ada yang bisa menjadi mata, tangan, dan kaki kita.
Mau apa kau? Ya. Ya. Kemana dia? Topeng hitam, jangan jadi pengecut. Tunjukkan dirimu kalau kau benar-benar sakti. Mudik Lebaran menjadi War? Benda War? War? Sembahku, Kanjeng Rara. Gombal, aku minta tolong. Apa yang kau kerjakan, Jeng? Cari ayahku. Sejak semalam pergi dan sampai sekarang belum kembali. Barangkali sedang mengadakan perundingan penting di rumah Kanjeng Tumenggung Martoloyo, Jeng Rara. Paman Tumenggung sendiri yang datang tadi menemui ibu, mencari ayah. Karena beliau mau mengajak ke Kalisoka, menemui Kiai Sepuh. Siapa yang tahu pertama kali bahwa ayah Kanjeng Rara tidak ada? Tadi malam, ibu bangun, ayah sudah tidak ada. Keris dan tombak Kiai Rantas Angin juga tidak ada. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dan mungkin berbahaya. Baiklah, akan aku selidiki. Ya, mudah-mudahan saja aku bisa menemukan titik terang kemana ayah Kanjeng Rara pergi, ya? Aku percaya, kau pasti bisa. Topeng hitam. Kau mengatakan aku topeng hitam? Wah, berarti Jeng Rara menuduh aku yang membuat rumah penduduk terbakar, perkosaan, dan perampokan. Ada 2 topeng hitam. Mungkin juga ada banyak. Tapi topeng hitam yang sejati cuma 1. Kaulah yang 1 itu. Tolong Jeng Rara, jangan katakan hal ini pada siapapun. Nanti Jeng Rara bisa diketawain orang. Ayo Bendawar, sudah siang. Ada Kanjeng Rara. Sembah hamba Kanjeng Rara. Jaga, titip Gundowar. Kalau di jalan melirik wanita cantik, kau bilang padaku. Iya Kanjeng. Rupanya Kanjeng Rara naksir berat padamu, War. Wah, ngawur. Kucing pun akan tertawa kalau melihat pekate kuda nikah dengan Putri Adipati. Siapa tahu, nasib kan ditangguh si Allah. Pantas Kakang Kendor tidak pernah ke tempatku lagi. Rupanya ada main dengan Kanjeng Rara Setiawati. Siap, aku punya saingan berat, tapi aku tidak mau kalah. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Kakang Kendor. Yang sakit sudah bangun. Di mana aku? Dan siapa kamu? Kanjeng ada di rumah saya. Nama saya Nyiranda. Kenapa aku bisa ada di sini? Dan... Kanjeng, jangan bergerak dulu. Istirahatlah.
Ular besar, War. Ada ular. Ular besar? Iya, ular yang sering menemui dalam tidurku. Masa? Iya. Ayo kita lihat. Tidak, aku takut. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Aku jadi sendiri. Ayo. Mana? Tuh, di dekat keranjangku. Kau diam saja. Biar aku bicara dengan ular itu. Sebab apa ia selalu muncul menemuimu. Memangnya kamu bisa, War? Aku pernah diajari kakekku. Mudah-mudahan ada gunanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi asma Allah, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Jawablah, Kisanak. Siapakah kau sebenarnya? Makhluk Allah dari bangsa jin. Kenapa kau selalu muncul menemui Jaka? Aku menyukainya. Kalau boleh, aku ingin mengikutinya. Jaka, katanya dia menyukai kamu. Bahkan ingin mengikuti kamu. Kebanyakan jin jahat. Aku tidak mau. Aku bukan makhluk jahat. Aku bisa membantu kepentingan Jaka kalau dia mau. Dia bilang, bukan makhluk jahat. Bahkan, dia bisa bantu kamu kalau kamu mau. Coba bilang padanya, tolong tunjukkan tempat Kanjeng Haryo Sentano yang sudah beberapa hari tidak tahu rimanya. Katakan padanya. Kalau kau benar mau menolongku, tunjukkan di mana Kanjeng Haryo Sentano yang beberapa hari ini menghilang dan sampai sekarang belum pulang. Jalanlah ke selatan. Di situ kalian akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan yang kalian cari. Coba kita jalan ke arah selatan. Katanya, kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan Kanjeng Haryo Sentano. Pusaka Kanjeng Haryo Sentano. Sudah 2 hari Kanjeng Haryo Sentano hilang. Sekarang pusakanya ditemukan di sini. Mari kita laporkan pada Tumenggung Martoloyo. Sebentar. Kita cari dulu sekitar sini. Barangkali kita bisa menemukan jejak Kanjeng Haryo Sentano di sini. Hei! Serahkan pusaka itu padaku! Oh, kalian mau pusaka ini? Langkai dulu mayatku. Jangan nekat. Cepat serahkan. Serahkan apanya? Memangnya pusaka ini milik bapakmu? Kurang ajar. Bantai kakang. Ya! Kau selalu ikut campur. Kalau gondong, pergi. Tampir, ayo lagi, ayo. Bagaimana? Betul-betul lenyap dia. Buktinya tidak ada. Aduh, hampir saja. Senjata itu kudapat. Sudah di telapak tanganku. Berpindah tangan lagi. Aku juga. Bahkan aku sudah sempat memegangnya. Tapi ya begitu. Sebelum sempat aku menariknya, pekatik itu langsung merebutnya kembali.
Kalau begitu dia sudah mengerjai kita. Dia berhasil menghajarku sehingga pusaka yang aku pegang terpental ke atas dan disambarnya. Kurang ajar. Kita sudah dipermainkan. Hanya kita tidak berhasil. Ayo. Sadis juga si nenek berat muka codot. Laga Mega Hampir benar-benar ngabak. Gawat. Emang enak. Lebih baik aku ngalah dulu ah. Bagaimana rasanya, Kanjeng? Lebih baik dari kemarin. Aku rasa dalam 2 pekan saja, aku pasti sembuh. Berarti kita tidak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena Kanjeng harus kembali ke Kadipaten. Kalau sudah sampai di sana, Kanjeng pasti tidak akan ingat lagi padaku. Jangan bicara begitu, Nyai. Nyai adalah penolongku. Penyelamatku. Aku tidak akan melupakan Nyai. Lidah tak bertulang. Pagi berkata, sore sudah berubah. Siapa yang mau percaya? Nyai tidak percaya? Walau aku bersumpah setia. Kanjeng, sumpah setia itu hanya diucapkan terhadap orang yang dicintainya. Apakah Kanjeng mencintaiku? Aku tahu. Memangnya kenapa kalau aku mencintaimu? Belum 1 bulan kita serumah, Kanjeng. Kanjeng belum tahu betul siapa saya. Siapa bilang? Kita sudah seperti suami istri di sini. Aku sudah merasakan madu Nyai. Jadi, pantaslah kalau aku berikan cintaku padamu. Iya kan? Apa Kanjeng tidak menyesal? Aku bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika aku sudah bersumpah setia pada Nyai, berarti aku sudah berpikir panjang. Kanjeng, melanggar sumpah setia itu besar akibatnya. Supaya Nyai percaya bahwa omonganku tidak main-main. Baik, anggap saja aku percaya. Kanjeng, kalau boleh aku tahu, apa bunyi sumpah setia Kanjeng? Akan selalu kuingat Nyai Randa dengan segenap cinta kasihku. Benar Kanjeng mencintaiku? Iya. Dengan sepenuh hati? Nyai tak perlu ragu terhadap cintaku. Jawab saja ya atau tidak. Iya. Jadi Kanjeng bersedia berkorban untukku? Kenapa tidak? Jawab, bersedia atau tidak? Bersedia. Mau memenuhi permintaanku? Mau, Nyai. Mau. Meskipun yang aku minta sangat Kanjeng cintai? Katakan, Nyai minta apa? Asalkan jangan meminta menghentikan jalannya matahari dan menurunkan bulan ke bumi. Katakan, Nyai minta apa? Kawini aku. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah. Kanjeng, selama ini Kanjeng sudah aku anggap sebagai suamiku sendiri. Kanjeng pun sudah menganggap aku sebagai istri Kanjeng. Semua yang Kanjeng minta selalu aku penuhi. Sekarang permintaanku cuma 1. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah dan diakui kebenarannya oleh orang banyak. Jangan berbuat yang mencurigakan, Gerandong. Iya nih. Kita harus memanggil 2 demit. Untuk kita jadikan saksi. Kalau tidak, Hario Sentano tidak akan mau. Ah, gampang. Juang. Semprot. Cepat kemari.
Jadilah kalian manusia. Bertindaklah sebagai saksi dalam perkawinan. Bagus. Tunggu kalian di situ. Segera masuk kalau aku panggil. Bapak, Siapa laki-laki ini tuh? calon suami saya, Pak. Calon suamimu ganteng banget, Nduk. Orang kaya ya? Seorang kanjeng, Bo. Cepat kawinkan saja, Pak Ne. Jangan tunggu nanti lagi. Bisa basi. Bagaimana, Nduk? Aku sih setuju saja, Mbok. Bagaimana, Kakang? Ya, tidak apa-apa. Cepat, Ki, kawinkan keduanya. Supaya jadi suami istri. Biar aku panggilkan saksi. Pak, kawinkan aku dengan Kakang Haryo Sentanu ya, Pak ya? Sabar Diajeng, sabar. Kita tunggu saksi dulu. Sebab adanya saksi adalah salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Bukan begitu, Pak? Ini saksinya. Silakan. Silakan duduk. Sini tanganmu, Kanjeng. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyiranda. Dengan mas kawin, apa yang kamu inginkan mas kawin dari pernikahanmu ini, Nduk? Aku ingin Krisna Garunting, Bapak.